Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya mau membahas tentang sejarah bahasa Tae. Jadi, sebagaimana yang saya bilang di video kemarin tentang apakah Luwu merupakan sebuah suku, di situ ada yang bertanya, kalau Luwu bukan suku, lalu bahasa Tae itu bahasa apa? Dari sini kemudian timbul lagi sebuah pertanyaan dan akan kita jawab pada video kali ini. Langsung saja sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak kepada teman-teman semua untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan hiburan dan manfaat kepada kita semua. Oke, kalau sudah langsung saja, mari kita lanjut. Inilah dia sejarah bahasa Tae. Bahasa Tae adalah bahasa yang kerap kali digunakan oleh masyarakat di daerah Luwu. Entah itu Luwu Utara, Luwu Timur, atau bahkan kota Palopo sendiri pun kadang masih sering menggunakan bahasa Tae. Well, teman-teman, sebenarnya bahasa Tae ini merupakan bahasa yang serumpun dengan bahasa dari daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Misalnya bahasa Toraja dan Bugis. Maka tak heran kalau ada beberapa kata dari bahasa Toraja maupun Bugis yang terkesan mirip dengan bahasa Tae. Namun, saya sendiri yakin kalau bahasa Toraja sendiri jauh lebih mirip dengan bahasa Tae daripada bahasa Bugis itu sendiri. Nah, menurut beberapa jurnal penelitian yang saya baca, bahasa Tae merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Tanah Luwu. Tanah Luwu sendiri adalah bekas dari wilayah Kedatuan Luwu yang merupakan kerajaan tertua di Sulawesi. Bahasa Tae sendiri juga merupakan bahasa yang digunakan atau dipakai dalam kitab Lontara Surek Ila Galigo. Mengingat usia bahasa Tae yang sangat tua, maka para ahli banyak yang berpendapat bahwa bahasa Tae sendiri adalah ibu dari bahasa-bahasa daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Atau dengan kata lain, bahasa-bahasa daerah lainnya seperti bahasa Bugis, Makassar, Toraja, Mas Sendreng Pulu, dan Mandar itu sendiri, semuanya berasal dari bahasa Tae itu sendiri. Alias bahasa Tae adalah induk dari bahasa-bahasa daerah yang lain. Bahasa Tae adalah bahasa tertua yang lebih dulu ada. Kemudian dari bahasa inilah lahir bahasa Bugis, Toraja, Mandar, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Jadi bahasa Tae ini lebih dulu ada, dari bahasa Tae inilah kemudian lahir bahasa Bugis, bahasa Toraja, Mandar, dan bahasa lainnya. Jadi meskipun di Luwu sendiri bukanlah sebuah suku, karena sejatinya Luwu adalah kerajaan dan bukan suku, bukan berarti kalau Luwu tidak punya bahasa sendiri. Bahasa Tae adalah bahasa yang telah ada sejak zaman Kedatuan Luwu kuno. Dan justru dari bahasa Tae inilah yang kemudian melahirkan bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan itu sendiri. Bisa dibilang kalau bahasa Tae adalah ibu dari bahasa Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, dan lain sebagainya. Olehnya itu kadang kita menemukan kemiripan di antara bahasa-bahasa daerah tersebut. Jadi Luwu bukanlah sebuah suku, melainkan sebuah kerajaan yang di dalamnya terdapat berbagai macam orang dari berbagai macam suku yang berbeda-beda. Meski demikian, bahasa Tae adalah bahasa yang digunakan di Luwu sejak zaman dulu, dan juga merupakan ibu dari bahasa-bahasa daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Meski demikian, teman-teman, sejak agama Islam diakui sebagai agama resmi di Kerajaan Luwu pun kemudian menjadikan bahasa Bugis sebagai bahasa pengantar, dan menjadikan bahasa Tae sebagai bahasa sehari-hari mereka. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman tak, dan juga komentar di bawah. Bagaimana menurut tak? Saya ingatkan sebelumnya, kalau etika dalam berkomentar adalah memberikan saran atau kritik yang membangun dan tidak boleh mencela. Maka dari itu, mari kita budayakan sopan santun tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam berkomentar di media sosial. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk bangga dengan budaya daerah kalian sendiri. Dan jangan lupakan apa yang orang tua kalian telah ajarkan kepada kalian. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.